Halo semua, nama aku Ija. Di video ini aku bakal kasih ke kalian beberapa tips buat kalian yang mau persiapan UTBK tahun 2021 atau tahun-tahun seterusnya sambil kuliah, kerja, atau sambil sekolah mungkin yang kelas 12, supaya kalian bisa tetap berjuang buat dapetin keinginan kalian di tahun depan, SBMPTN maupun ujian-ujian mandiri. Lanjut aja ke kebetulan kemarin itu aku sambil kuliah, jadi aku selalu berusaha bawa tiap hari ke kampus itu aku bawa buku yang ada hubungannya sama UTBK, kayak misalnya Wang City. Selalu aku bawa karena banyak kan ya langsung gitu, kayak misalnya aku hari ini pingin banget nih belajar kimia, atau kayak gue penasaran sama soal kemarin, nah aku bawa yang buku ini karena dia banyak, terus aku bisa tiba-tiba udah deh kimianya udah sampai sini, terus gue ganti kayak misalnya fisika. Hanya kenapa aku bawa ini, biasanya tuh kan ada buku-buku yang kayak satu buku gitu, itu lebih enak sih dibawa daripada yang kayak ginian. Cuma biasanya aku kayak emang negatifnya adalah berat banget sih sebenarnya, cuma karena kebetulan paling HP ya aku bawanya ini isi tasnya tuh dikira orang gila nih rajin banget, padahal sebenarnya gue bawa beginian. Aku sempat-sempatin misalnya kelas pagi jam 7 sampai jam 9 kan, terus ada kosong tuh sampai jam 12 baru ada kelas baru lagi. Nah itu biasanya waktu kosong itu, daripada kalau aku ke kos teman ujung-ujungnya aku bakal cerita panjang lebar, jadinya aku bakal ke perpustakaan belajar ini. Itu bisa kayak soal UTBK dari tahun berapa gitu. Kalau kalian sekolah itu juga kalian harus gunain waktu dengan baik, kayak lagi istirahat gitu, terus kalian kayak nggak mau makan ke kantin mungkin, terus kalian mau di kelas aja, kalian bisa gunain waktu untuk belajar, bisa sendiri, bisa juga belajar bareng teman-teman kalian, buat sarana juga buat saling motivasi. Kalian juga kalau misalnya ada sesuatu yang kemarin kalian nggak ngerti, kalian bisa tanya ke teman kalian, terus kalian juga bisa tanya ke guru kalian. Kalau misalnya kalian nanya pelajaran, misalnya nanya soal yang kalian nggak ngerti, udah kalian kerjain tadi malam terus nggak ngerti, ke guru itu mereka aku jamin bakal mau ngasih tahu, bilang aja. Tapi harus waktu ya, jangan sampai kayak di tengah-tengah pelajaran terus kayak terlalu fokus ke itu terus jadi ganggu pembelajaran yang lain, karena biasanya kan kelas 12 guru-gurunya kebanyakan berusaha buat nyelesain materi dulu. Nah misalnya kayak kalau udah selesai, kalau mungkin ada yang gurunya nanya, ada yang punya pertanyaan, tapi kalau misalnya sesuai dengan pembelajaran hari itu, ya menurutku tanya aja nggak apa-apa sih dari soal-soal yang kalian udah kerjain. Jadi kuncinya adalah nyelipin waktu buat belajar mungkin. Nah sedangkan kalau kalian single fighter dan nggak ada teman lain kan, mungkin kayak teman-temanmu beda, dia udah fokus ke jurusan ini, udah ke kampus ini, sedangkan kamu berjuang sendiri, mungkin adalah yang terbaik untuk kalian belajar sendiri. Misalnya kayak seperti yang aku bilang tadi, kalau di antara jam-jam kuliah kalian belajar sendiri di perpustakaan, terus supaya nggak merasa kesepian. Nah, yang kedua adalah kalian harus punya support system. Kalau misalnya susah dari antara teman-teman, kayak mungkin kalian nggak ikut les atau nggak punya teman yang punya tujuan sama, misalnya sama-sama mau berjuang lagi buat tahun depan, kalian harus kreatif mungkin untuk cari. Misalnya kalau di Twitter tuh banyak banget di Twitter yang ambis-ambis gitu, cari aja pakai akun ambis, atau kayak di Line Square itu banyak banget kayak pejuang UTBK tahun ini. Nah itu banyak banget tempat kalian, dan di situ oh ada juga kok orang lain yang berjuang, kita di perahu yang sama, mungkin kayak tujuannya beda tapi seenggaknya kita berjuang sama-sama gitu. Ini bisa membuat kalian jadi tambahan motivasi, karena biasanya kalau di grup-grup gitu yang kondusif ya, bakal ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang buat kalian kayak kalau kalian lihat terus kalian nggak ngerti, kayak wah aku belum ngerti, nah aku harus cari tahu. Nah itulah kenapa kalian tetap harus punya support system. Nantinya mungkin ada yang ketemu teman-teman, mungkin saling follow-followan, akun-akun second account kalian yang kalian gunain untuk jadi akun-akun pejuang UTBK atau pejuang dan lain sebagainya, itu bisa kalian gunain buat sarana kenalan teman, terus kayak saling dukung satu sama lain. Kalau misalnya udah pulang selesai dari sekolah atau selesai dari kampus, atau kalian mungkin yang bener-bener gap year dan sambil kerja atau gimana gitu, setelah pulang bener-bener harus pilih satu tempat di rumah kalian atau mungkin di kos-kosan kalian untuk belajar, dan tempat itu cuma bisa buat belajar. Kenapa kok harus satu tempat ini khusus banget? Karena kalau misalnya di tempat, misalnya kalian pilih meja belajar dan kalian ngelakuin yang lain, misalnya kayak di meja belajar itu lu juga nonton drama, lu jadinya nanti pas lu belajar lu inget, lu mengasosiasikan kegiatan itu, lu saat ini belajar, lu jadi nggak bisa fokus. Nah itulah kenapa aku bilang harus nentuin satu tempat, misalnya meja belajar ini kalian gunain untuk bener-bener belajar. Setiap kali aku duduk di sini aku harus belajar fokus, aku harus bisa kontrol diriku sendiri untuk keinginan untuk main game, mungkin untuk tiba-tiba pengen rebahan, ngantuk dan lain sebagainya gitu ya kan. I know that's happen. Itu kalian harus bisa nentuin tempat yang khusus buat kalian belajar. Ketika kalian nentuin tempatnya, kalian harus bikin study plan kalian. Kamu paling susah di mana? Aku paling bisa di mana? Udah sejauh mana persiapanku? Kalian udah harus bikin kayak chart, tabel-tabel kayak gitu. Itu untuk nentuin kayak seberapa sih kemampuan kalian? Udah nyampe mana nih? Sampai titik ini
Udah paham belum sih? Atau malah harus diulang semua? Nah, dari langkah pertama ini kalian bisa nentuin sebenarnya untuk tujuanku, untuk mencapai tujuanku, usaha itu seberapa sih yang harus aku lakuin lagi buat kesana gitu. Setelah kalian udah tahu seberapa yang kalian butuhin, kalian harus mulai untuk mereview hal-hal yang kalian belum bisa atau udah bisa tapi belum kayak nempel banget gitu. Ketika waktu kalian ngerjain soal, kalian masih kayak, apaan sih nih? Bingung gue. Nah, itulah kenapa setelah langkahnya kalian menentukan seberapa mampunya kalian harus mulai membaca lagi, review lagi pembelajaran yang kalian udah pernah. Kalau aku sukanya belajar untuk review materi bisa dari buku-buku lamaku. Tapi kalau misalnya kalian jauh mungkin atau nggak bisa ke buku-buku itu, kalau kalian emang selama ini nggak suka belajar dari buku, mungkin kalian harus ganti cara belajar kalian. Misalnya kalian butuh diajarin orang, daripada misalnya bayar mahal-mahal les, kalian mungkin bisa dengan pakai media pembelajaran Zenius. Nah, di situ bakal dijelasin juga. Itu yang aku sarankan, karena itu membantu aku juga. Kalau kalian mempelajari materi, terus banget lanjut ke soal. Kalau menurutku, cara yang paling benar adalah ketika kalian baca materi, kalian langsung cari soalnya. Atau kebalikannya, ngerjain soal, abis itu kalau nggak ngerti banget, baru nyari materi. Malah kegagalanmu itu bakal membuat kamu merasa, aku harus tahu. Akhirnya pas kamu belajar, kamu akan cenderung ingat karena udah pernah gagal. Nah, kalian harus terus-terusan lanjutin ngerjain soal-soalnya. 3 hal tadi, pinter-pinter ngatur waktu untuk kayak nyelip-nyelip belajar tentang kuliah di antara waktu kuliah, kalau waktu istirahat atau nunggu jemput atau lain sebagainya. Habis itu harus punya friends group yang saling dorong, berjuang supaya kalian nggak ngerasa sendiri. Karena kadang tuh ya, walaupun kita merasa kayak awal-awal nih pas berjuang, bisa kok kita sendiri. Ketika nanti dalam perjalanan ya, terus kita ngerasa ngedown, kalau kita nggak punya support system, kita akan udahlah ngapain sih gitu. Nah, itulah kenapa kalian harus banget punya namanya teman-teman yang dukung, dan orang tua juga. Dan yang terakhir, ketiga, kalian harus benar-benar mendedikasikan diri kalian kalau mau belajar. Tempatnya harus itu benar-benar khusus belajar. Buku-bukunya, strateginya kalian mau gimana, itu juga harus kalian pikirkan. Oke? Itu dulu dari aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Goodbye. Dadah.